وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Sahabat IP rahimakumullah. Kita berjumpa lagi dalam sesi kajian ekonomi Islam yang pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan etika distribusi dalam ekonomi Islam. Saudara-saudara yang berbahagia, kalau kita lihat fenomena di masyarakat secara umum, bahwasanya distribusi kekayaan pasca produksi itu dilakukan dengan cara-cara yang sudah lazim kita ketahui. Yang pertama adalah memberikan upah atau gaji para pekerja. Islam pun melakukan hal itu. Aktul ajrahu qabla an yajifa raqahu. Berikan upah para pekerja itu sebelum keringatnya kering. Dalam ekonomi-ekonomi yang lain juga hal itu dilakukan tentunya, dan ini menjadi keumuman di dalam masyarakat. Kemudian yang kedua adalah membagi keuntungan sebagai imbalan modal yang dipinjam. Nah, ini akan berbeda tata caranya baik dalam ekonomi Islam dan juga kalau kita bandingkan dengan ekonomi yang lain. Kalau ekonomi Islam dalam pembagian keuntungan itu melalui model bagi hasil, yaitu mudharabah maupun musyarakah. Jadi nanti nisbahnya akan diketahui masing-masing. Adapun yang lazim dilakukan dalam ekonomi kapitalis adalah kalau melakukan pinjaman modal itu dilakukan dengan proses bunga atau riba. Ini nanti akan kita bahas di sesi yang lain. Apa itu bunga, apa itu riba, dan apa itu bagi hasil. Kemudian distribusi yang lain yang lazim dilakukan dalam masyarakat adalah sewa tanah untuk proyek atau yang lainnya. Itu juga ekonomi Islam melakukan, ekonomi kapitalis juga melakukan. Kalau dalam ekonomi Islam sewa itu kita kenal dengan istilah al-ijarah, sewa. Sahabat IP rahimakumullah, itu banyak kesamaan dan sedikit perbedaan dalam ekonomi Islam maupun ekonomi kapitalis. Namun tidak cukup dalam ekonomi Islam melakukan langkah-langkah yang sudah saya sebutkan tadi. Karena semangat dalam ekonomi Islam memang pemerataan kekayaan, pemerataan penghasilan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasr ayat 7, "Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum." Agar harta benda itu tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya di antara kalian semua, kata Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab telah mengatakan dalam satu riwayat, sesungguhnya aku telah meninggalkan kepada kalian dua hal yang akan selalu kalian dalam kebaikan selama kalian komitmen kepada keduanya. Apa itu? Yaitu al-adalah, keadilan dalam hukum, dan al-adalah dan keadilan dalam distribusi. Luar biasa ini pemikiran Umar bin Khattab. Jadi kita akan mendapatkan kebaikan dalam tatanan kehidupan ini selagi terjaga dua keadilan, yaitu keadilan dalam hukum dan keadilan dalam ekonomi, terutama dalam distribusi. Carut marutnya kehidupan masyarakat, kehidupan bernegara selama ini karena cacat dalam dua hal itu, yaitu tidak adanya keadilan dalam hukum dan tidak adanya keadilan dalam distribusi. Afzalur Rahman telah mengatakan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat itu tidak sepenuhnya tergantung pada hasil produksi. Hasil produksi melimpah itu belum tentu akan menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran di dalam masyarakat, kata Afzalur Rahman. Tetapi kesejahteraan dan kemakmuran itu sangat tergantung pada distribusi pendapatan yang tepat.
produksi terus berjalan di negara kita, ya, produksi apapun ya. Tapi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat belum sepenuhnya tercipta di dalam masyarakat kita, karena memang distribusi pendapatannya tidak tepat. Ini pemikiran Abdul Rahman sangat luar biasa juga. Sahabat IP rahimakumullah, untuk merealisasikan kaila yakuna dulatan bainal aghniya minkum, agar ada distribusi yang tepat dan agar harta kekayaan itu tidak sekedar dikuasai oleh segelintir orang, maka Islam telah membuat aturan-aturan yang baku dalam mendistribusikan kekayaan. Aturan yang baku itu tercermin kepada perintah. Yang pertama adalah perintah distribusi yang wajib, kemudian ada larangan yang sifatnya haram, dan ada langkah-langkah yang mubah dan juga sifatnya sunnah. Maka akan kita lihat satu persatu aturan Islam atau langkah yang wajib yang harus ditempuh oleh masyarakat, terutama umat Islam, adalah yang sifatnya wajib. Pertama adalah waris. Jadi mewariskan harta itu ada aturan-aturan yang spesifik dalam ajaran agama Islam. Laki-laki dapat berapa, perempuan dapat berapa, saudara tiri dapat berapa. Itu sudah ada aturan-aturan yang baku di dalam agama Islam, dan ini adalah merupakan proses pendistribusian kekayaan bagi orang yang sudah meninggal dunia. Dan insya Allah nanti di kesempatan yang lain akan kita bahas lebih detail tentang bagaimana hukum waris dalam Islam. Kemudian yang hukum yang wajib juga selain waris adalah zakat. Ya. Jadi zakat itu innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amili 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, dan seterusnya. Itu adalah aturan baku yang telah digariskan oleh Islam dalam pendistribusian kekayaan yang telah dikuasai oleh orang-orang kaya. Jadi orang yang sudah hartanya mencapai nisab dan juga haul, maka wajib mengeluarkan zakat, baik itu zakat pertanian, baik itu zakat peternakan, kemudian zakat perdagangan dan lain sebagainya. Dan ini juga memerlukan sesi yang lain untuk lebih mendalami tentang zakat ini karena luas sekali pembahasannya. Jadi ada dua hal itu yang diwajibkan oleh Islam dalam pendistribusian kekayaan. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun tadi yang diwajibkan, sekarang kita berbicara langkah-langkah pendistribusian kekayaan yang terlarang. Islam pun mengharamkan banyak langkah yang hendaknya dan bahkan seharusnya tidak dilakukan oleh masyarakat. Yang pertama, larangan terhadap riba. Jadi kita punya harta, kita punya duit tidak boleh dikembangkan dengan jalan riba atau bunga. Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin." Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang bertakwa, hendaklah kalian meninggalkan sisa dari transaksi riba. Jadi yang kecil saja harus ditinggalkan. In kuntum mu'minin, jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Jadi ini firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 279. Sahabat ibi rahimakumullah, kemudian kita dilarang juga oleh agama Islam untuk menyembunyikan harta. Karena memang harta itu sifatnya harus didistribusikan, terutama uang itu adalah flow konsep, bukan stok konsep, harus diberdayakan, tidak ditimbun ya. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 35, "Walladzina yaknizunna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fisabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Dan orang-orang yang menimbun
emas dan perak, wala yunfikunaha fisabilillah, dan mereka enggan untuk infak di jalan Allah, fabashirhum bi'adzabin alim, maka beri kabar dengan azab yang pedih. Jadi nanti konsep infak fisabilillah itu juga akan kita bahas, karena ini sesinya juga panjang ya, tidak sederhana yang kita bayangkan. Kemudian pengeluaran yang sia-sia seperti judi dan minuman keras itu juga dilarang dalam agama Islam. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaiton fastanibu. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, kemudian mengundi nasib dengan anak panah, kemudian memberikan hartanya untuk berhala dan lain sebagainya, maka rijsum min amali syaiton, itu perbuatan yang keji, termasuk perbuatan setan, fastanibuhu, maka tinggalkanlah. Ini larangan Allah. Kemudian Islam juga melarang kita untuk menggunakan harta kita, mendistribusikan harta kita untuk bermewah-mewah, seperti kita membeli piring dari emas, kuali, bejana dari emas dan perak. Ini dilarang oleh Islam, karena Islam itu sifatnya adalah ketika kita mengkonsumsi sesuatu, maka etikanya adalah etika yang harus kita lakukan, tidak israf tapi sederhana, tidak berlebihan tapi sederhana. Alladzina yasrabuna fi ina'il fiddah innama yujarjiru fi batnihi naru jahannam. Orang yang minum dalam bejana yang terbuat dari perak, sesungguhnya dia itu nanti perutnya itu akan digejolakkan api neraka jahanam. Ini luar biasa larangan Islam, karena ini memang satu sifat berlebih-lebihan yang hendaknya tidak dilakukan oleh masyarakat, khususnya oleh umat Islam. Masih banyak lagi larangan-larangan pendistribusian harta benda yang telah atur oleh Islam, seperti perdagangan tidak sehat, spekulasi, penipuan dan lain sebagainya. Kemudian tadi sifatnya wajib dan sifatnya terlarang. Sekarang ada hal-hal yang kemudian sifatnya itu pilihan, baik itu yang hukumnya sunnah maupun mubah, ya, yaitu seperti sedekah, kemudian wakaf, kemudian infak. Nah, ini konsen hal-hal seperti ini adalah salah satu konsen kita, yaitu Islamic Philanthropy Institute. Maka hal-hal yang seperti ini, tema-tema seperti ini nanti akan kita bahas lebih spesifik. Namun pada intinya, dalam pola distribusi yang Islami itu tidak hanya sekedar tadi memberikan gaji, memberikan upah, kemudian share keuntungan bagi orang yang bermodal, kemudian sewa, tapi ada aturan-aturan yang lain, seperti aturan yang sifatnya wajib, yang haram, kemudian yang pilihan seperti sedekah, infak, wakaf dan lain sebagainya, yang ini tentunya akan membantu keadilan distribusi di dalam masyarakat, yang tentunya kalau kita lakukan nanti akan bisa berkontribusi positif untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan di dalam masyarakat. Karena kemakmuran dan keadilan sekali lagi tidak tergantung kepada banyak dan kuatnya produksi, tetapi pada distribusi yang tepat. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.